Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Musafa, dari kelas penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, di sini saya berkesempatan untuk meresum materi yang telah disampaikan kelompok 2. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini kita membahas tentang hukum acara ekonomi syariah. Di dalam pengertiannya, hukum acara ekonomi syariah dan sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Untuk pengertian acara ekonomi syariah. Nah, ini kalau hukum acara itu pengertiannya peraturan-peraturan atau tata cara bagaimana dalam mengajukan surat gugatan sampai dengan melaksanakan jalannya peradilan. Nah, jadi tidak hanya gugatan saja, akan tetapi nanti bersama juga jalannya peradilan. Nah, untuk kedua, ini sebab-sebab terjadinya sengketa. Nah, ini ada beberapa poin, yaitu biasanya itu sebab-sebab terjadinya sebuah sengketa ekonomi syariah itu yakni ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat, ingkar janji, juga ada wan prestasi, ada juga tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang bersangkutan. Jadi transaksi ketika salah satu pihak tidak memenuhi hak, tidak memenuhi kewajiban, nah itu bisa terjadi sengketa. Juga ada sengketa ini biasanya terjadi dengan bersifat kontraktual. Jadi nanti ada kontrak dari kedua belah pihak. Nah, itu. Terus untuk yang kedua, yakni landasan hukum. Di dalam hukum Islam terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 9, dan dalam KUHP itu terdapat di pasal 1338. Untuk prinsipnya, nah ini yang perlu diperhatikan. Untuk prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu ada beberapa poin. Untuk yang pertama, adil. Nah, jadi biasanya itu untuk penyelesaian sengketa itu kita ranahnya ke pengadilan. Nah, itu jadi tujuannya untuk apa sih? Nah, prinsip asas atau dasarnya itu ya ini adil. Nah, jadi untuk mendapatkan keadilan. Oh, ini orang ini tidak terpenuhi haknya, kewajiban. Oh, wan prestasi, ingkar janji. Terus ada juga kesalahpahaman. Nah, ini biar adil. Nah, di sini biasanya ada sengketa lahan, sengketa terkait ekonomi syariah. Terus ada juga prinsip kekeluargaan. Nah, jadi penyelesaian sengketa ini juga memiliki prinsip kekeluargaan. Jadi setelah terselesaikannya sengketa ini, kita juga waktu sebelum penyelesaian sengketa, terjadinya penyelesaian sengketa, nah ini harus memegang prinsip kekeluargaan. Kekeluargaan apa? Yaitu ukhuwah Islamiyah. Jadi semuanya ini syariah. Nah, jadi semuanya ini keluarga. Terus ada juga prinsip yang berikutnya, yakni menyelesaikan dengan komprehensif dan kebersamaan. Nah, jadi menyelesaikannya ini ya harus adil dan juga harus komprehensif dan kebersamaan juga. Jadi ada sisi leganya dari kedua belah pihak. Terus ada juga penyelesaiannya ini ada dua tipe. Biasanya orang itu kita lihat dulu klausulnya. Kalau klausulnya ini, kontraknya ini, kita ketika ada problem diselesaikan di pengadilan agama, ya udah nanti kita lewat jalur litigasi
yaitu ke pengadilan. Ada juga yang ketika kita ada sengketa, kita menyelesaikannya di Basarnas lah semisal. Nah itu sebuah kontrak, dan ketika nanti disepakati litigasi atau pengadilan atau non litigasi bisa mediasi. Nah itu sebuah kontrak dari kedua belah pihak. Terus yang terakhir, apa sih tujuan kita mempelajari ini penyelesaian sengketa ekonomi? Ya untuk mencapai sebuah keadilan, mencapai sebuah tujuan yang di situ untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita ambil solusi di permasalahan ini, kita ambil solusi, kita ambil enaknya dari kedua belah pihak itu seperti apa. Nah itulah tujuan penyelesaian ekonomi syariah. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq Musafa pamit undur diri.